orientasi dan keinginan kita untuk mengenal begitu banyak hal melalui konsep punya warna semacam itu. Kita tidak ingin hanya sekedar menjadi orang soleh, orang Katolik yang soleh. Kita ingin mau mendengarkan suara Yesus ketika Injil yang melihat itu banyak orang tanpa anak. Tetapi pada akhirnya dikatakan Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya harus mengatakan perjalanan melalui penugasan saya yang baru, walaupun secara resmi belum pernah dikatakan, tetapi itu juga sudah orang juga bisa memperkirakan Komjak harus mulai beralih wajah, beralih pupuk, dan bukan apa-apa, mungkin karena zamannya sudah berubah, sehingga pada akhirnya bukan soal apakah saya atau Swelek atau Awi yang lain, kita semua, tetapi bahwa kita dihadapkan pada tantangan zaman akhir. Di dalam Injil dikatakan Yesus mengajak murid-muridnya untuk nyepi dulu, pergi ke tempat sepi untuk berdoa, walaupun mereka ternyata gagal, ya, karena tempat yang mereka tuju tetap ada diketahui oleh orang, dan akhirnya orang juga datang kepada. Secara pribadi saya merasa bahwa provisial kali ini memberi saya sesuatu yang istimewa, kesempatan untuk nyepi. Ya. Jadi kalau di dalam filosofi Jawa saya bisa melihat ini kesempatan untuk andito, ya, sumber resi. Ini suatu kesempatan yang sangat ukur yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi sekaligus juga kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kuat dan penting mungkin harus datang dari tempat masing. Maka kepada teman-teman Komjak, saya menawarkan rumah rehabilitasi di Klaten untuk menjadi salah satu hobi. Kalau tidak mau ganti nama, Rubis pertama tidak boleh di Klaten. Nanti berubah namanya. Konten. Komjak tetap Komjak, Jakarta Klaten. Nah, tetapi sekaligus saya harap perjalanan Anda melalui Komjak dan juga kemudian keterlibatan Anda dalam kehidupan masyarakat sampai sekarang bisa mempunyai kesempatan untuk mengalami pengendapan lagi, untuk juga sampai pada bobot yang jauh lebih penting. Kalau selama ini Komjak adalah tempat kalian belajar, sesudah ini kalian harus bisa menciptakan sendiri apa yang perlu dikerjakan.
dari 10 tahun zaman berubah. Lalu realitas sosial juga ya. COVID mengubah macam-macam, termasuk cara bagaimana kita berkomunikasi, cara kita bisa memahami problem-problem sosial yang kemudian muncul. Kata-kata terakhir dari bacaan pertama dikatakan apa? Yesus Kristus tetap sama kayak kemarin, hari ini maupun selama. Kata-kata ini bisa menjebak, karena kata-kata ini seolah-olah Yesus itu sesuatu yang mirip-mirip kayak antik yang harus dipertahankan begitu. Tapi apa yang ditulis pada umat Ibrani ini mengingatkan kita pada setiap zaman kita harus tetap bisa dengan kuasa. Yang berubah apa? Zamannya yang berubah. Yang berubah apa? Orangnya yang berubah. Yang berubah apa? Kacamatanya. Tetapi fokus kita tetap hal yang sama. Nah, ini tantangannya paling besar. Saya berharap bahwa ada proses yang akan berjalan untuk selanjutnya. Ya. Di Jakarta masih ada Mas Felix, di Jakarta masih ada kami, ya, minimal 2 orang ini yang kecemplung sampai hari ini, kan? Silakan diresapi. Jakarta juga akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat penting. Ya. Misalnya kita memang sedang menentukan tahun depan uskup. Kalau permohonan kardinal untuk mengundurkan kita. Tapi setidak-tidaknya bakal ada perubahan. Kita juga melihat, ya walaupun bagi saya masih sangat tidak jelas arah keadilan gereja dan juga politik ke depan, masih harus banyak mencermati bisa dikenali. Nah, ini semua menjadi tantangan. Nah, kalau teman-teman bersama-sama bisa tetap mempertahankan kompor ini, saya tidak keberatan untuk datang ke Jakarta sekali itu kan dalam 2 bulan. Di satu pihak tugas saya tinggal saya di Klaten, tapi secara struktur penugasan gereja ini saya sekarang hanya punya 1 bos. Ketika saya di Indonesia saya punya 2 bos, ya, provinsial dan posko. Kalau saya meninggalkan paroki dalam waktu yang cukup lama, biasanya posko lebih memperhatikan, provinsial biasanya enggak. Di Klaten saya hanya punya pimpinan provinsi, dan karena tugas saya lebih memperhatikan soal retret, soal training, kaderisasi dan seterusnya, akibatnya juga schedule-nya tergantung saya.
memikirkan apa yang harus dikerjakan. Ingat, generasi yang berikutnya ini harus menjadi fokus ya. Secara simbolik, kelanjutan itu saya tandai dengan speaker ya. Speaker ini barang baru yang nanti saya serahkan. Secara simbolik artinya apa? Jangan tinggal harus berteriak cukup keras. Nah, bagaimana selanjutnya, bagaimana soal pembiayaan dan sebagainya, kita masih selalu bisa mempersiapkan. Dan dengan Anda semua, saya sekarang lebih yakin daripada ketika kami mengawal pembiayaan hanya dengan bantuan belas kasihan dan pihak. Kita dari Keuskupan Agung Jakarta yang hanya pertama berangkatan ada, dan kita tetap jalan sendiri. Saya yakin untuk selanjutnya tetap bisa berjalan. Terima kasih atas kehadiran Anda. Besok akan menemani saya sampai Klaten. Terima kasih juga. Dan untuk yang akan mengunjungi saya, welcome. Alamatnya di mana? Tanya Mbak Google. Dijamin tidak akan tersesat. Saudara-saudara,